itu Bu Ica. Nah, Bu Ica sehari-hari aktif mengajar di SD Kiai Hasim, Surabaya. Oke, kita sudah saling kenal ya, maka jangan segan-segan bila kita tidak sengaja bertemu di jalan, ya boleh saling menyapa. Oke, anak-anak, apa anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar? Apa alat tulis dan buku temanya sudah disiapkan? Nah, bagi yang belum, ayo segera disiapkan ya. Ibu akan segera memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Nah, sudah disiapkan semua bukunya? Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar kegiatan persiapan membaca permulaan dengan cara yang benar. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu sama anak-anak, siapa di sini yang gemar membaca? Silakan angkat tangan. Siapa yang gemar membaca? Wah, hebat. Ternyata anak-anak banyak ya yang gemar membaca. Oke, dipertahankan ya anak-anak ya. Nah, sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, maka harapannya anak-anak hari ini bisa mengetahui cara duduk wajar dan baik. Nah, kemudian yang kedua, cara memegang buku. Yang ketiga, cara membalik halaman buku. Dan yang terakhir, etika membaca buku. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang lihat di layar televisi kalian masing-masing. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa sih ini anak-anak? Iya, ada gambar seorang anak laki-laki sedang membaca. Tapi coba kita perhatikan lagi, bagaimana ini cara membacanya? Nah, ini ada pertanyaan ya, apa yang dilakukan Alif? Alif sedang membaca, tapi apakah betul cara membacanya seperti itu? Nah, supaya kita tahu jawabannya, kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah aturan membaca buku yang baik dan benar. Nah, yang pertama yaitu posisi duduk tegak, tidak membungkuk. Nah, silakan anak-anak dilihat gambarnya. Ini ada siapa ya? Siapa yang tahu? Betul, ini adalah Udin. Nah, Udin sedang membaca buku. Iya, posisi Udin saat membaca duduknya sudah dengan tegak, ya, tidak membungkuk punggungnya. Kenapa Bu kok harus tegak dan tidak boleh membungkuk? Nah, karena bila anak-anak membacanya sambil membungkuk badannya, maka apa akibatnya? Punggung kalian akan terasa sakit. Selain itu kalian juga akan terasa mudah lelah, iya, mudah capek ya. Sebentar membaca kemudian sudah capek. Nah, apalagi kalian ini masih masa pertumbuhan ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya yang kedua adalah membaca di tempat yang terang. Nah, kita perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Ada seorang anak perempuan yang sedang membaca. Nah, tapi dibantu oleh alat apa ini? Lampu belajar, betul sekali. Nah, bila anak-anak merasa membaca ketika di sebuah ruang ya sedang membaca terasa gelap, nah bisa dibantu dengan alat lampu belajar. Nah, alangkah baiknya lagi bila belajarnya pada siang hari atau pada pagi hari. Nah, iya, terkena sinar cahaya matahari ya, tidak gelap. Oke, nah setelah ini Ibu akan lanjutkan materi yang lebih menyenangkan lagi. Tapi setelah ini akan ada iklan sebentar. Jangan khawatir, setelah iklan Ibu akan kembali lagi. Tentunya dalam program kesayangan dan kita nantikan setiap paginya, apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kita kembali lagi tentunya dalam program kesayangan dan kita nantikan setiap paginya, apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku.
Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana cara duduk yang baik. Betul? Masih ingat? Iya. Nah, selanjutnya yaitu membaca di tempat yang terang. Masih ingat tidak ya? Oke, kalau begitu Ibu ulangi sekali lagi ya. Sebaiknya bila kita membaca di tempat yang terang ya, supaya apa? Nah, supaya tidak mengganggu kesehatan mata kalian. Betul sekali. Nah, ini ada contoh salah satu anak membaca. Iya. Nah, supaya anak-anak lebih semangat lagi ya, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat. Bagaimana ya tepuknya? Oke, perhatikan baik-baik ya. Ibu contohkan dulu. Tepuk semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Bisa? Oke, kita ulangi sekali lagi ya, sambil yang semangat. Oke, tepuk semangat, semangat. Yes, yes, yes. Bagaimana? Sudah lebih semangat bukan anak-anak? Oke, kalau sudah lebih semangat, Ibu akan lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, yang selanjutnya, jarak mata dengan buku tidak terlalu dekat. Nah, anak-anak, ketika anak-anak sedang membaca, maka sebaiknya anak-anak atur jarak mata kalian dengan buku. Ya, paling tidak 15 sampai 30 cm. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu penglihatan kalian, ya. Biar tidak sakit mata. Nah, kalau sudah sakit mata, maka bagaimana? Akan ini pakai kacamata ya, seperti Bu Ica. Apa kalian mau pakai kacamata? Nah, lebih bagus lagi bila tidak pakai kacamata, bukan? Iya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yaitu membuka halaman buku dengan urut. Coba kita perhatikan. Nah, ada gambar. Ada siapa ini anak-anak? Ada Benny. Iya, ada Benny yang membuka halaman secara tidak urut. Maka apa ini akibatnya? Betul, buku akan menjadi robek ya. Selain itu, ketika kita membuka halaman selain dengan urut, kita juga membukanya dengan pelan-pelan saja ya, tidak usah tergesa-gesa. Nah, Ibu akan contohkan ya bagaimana cara membuka halaman. Nah, ini Ibu sudah membawa buku tema 2, Kegemaranku. Sama bukan seperti buku kalian yang di rumah ya. Kita buka secara perlahan, secara urut dari halaman pertama ke halaman selanjutnya. Nah, pelan-pelan saja seperti ini ya. Tidak perlu tergesa-gesa. Jika tergesa-gesa maka apa akibatnya? Iya, bukunya akan robek. Mau buku kalian robek? Tidak, bukan? Iya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah ini Ibu punya sebuah permainan. Apa ya permainannya? Mencari perbedaan gambar. Tugas kalian di sini adalah mencari gambar yang benar ya, yang benar sesuai dengan soal. Nanti akan ada soal ya. Yang mana ya yang benar? Nanti yang benar kita beri tanda centang dan yang salah kita beri tanda silang. Betul sekali. Oke, kita simak baik-baik ya. Yang pertama, nah gambar 1. Nah, gambar 1 ini menunjukkan apa anak-anak? Iya, ada Udin yang sedang membaca. Membaca buku dengan posisi yang bagaimana? Posisinya duduk ya, sambil duduk. Kemudian selain sambil duduk, itu sikapnya tegak atau membungkuk? Iya, posisinya tegak ya, duduknya dengan tegak. Kemudian jarak matanya juga jauh dengan buku ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambar yang selanjutnya, gambar yang kedua. Nah, bagaimana dengan ini? Ada Dayu yang sama-sama membaca buku.
sama seperti Udin. Nah, ada perbedaannya nih. Kira-kira apa ya perbedaannya? Nah, kita bahas ya Dayu. Kalau Dayu ini membaca bukunya bagaimana? Dagunya ditempelkan di atas meja. Kira-kira betul tidak ya membacanya seperti itu? Nah, kita buktikan ya. Ada soal pertanyaannya. Manakah gambar yang menunjukkan posisi membaca yang baik dan benar? Coba kalian perhatikan lagi. Gambar 1 atau gambar 2 ya? Kita buktikan ya. Gambar 1. Benar tidak ya anak-anak? Jawabannya adalah betul. Iya, jadi jika betul kita beri tanda apa? Tanda centang. Iya, betul sekali. Selanjutnya, gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua bagaimana? Salah apa betul? Jawabannya adalah salah. Ya, karena Dayu tidak membaca dengan posisi yang tegak. Ya, dia membungkuk. Oke, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya, gambar yang pertama. Nah, ada Benny. Benny yang membaca dengan posisi yang bagaimana itu? Bukunya berdekatan ya. Berdekatan tuh seperti ini ya dibacanya tuh, berdekatan dengan mata. Buku dengan mata jaraknya berdekatan. Nah, selanjutnya untuk gambar yang kedua, ada siapa ini anak-anak? Iya, ada Siti. Nah, Siti juga membaca, tetapi bedanya Siti di sini membacanya bukunya diletakkan di mana? Di meja. Jarak matanya berjauhan atau berdekatan? Iya, berjauhan ya. Kira-kira mana ya yang betul? Nah, manakah gambar yang menunjukkan jarak mata dengan buku yang tepat saat membaca? Yang mana ya anak-anak? Gambar 1 atau gambar 2? Nah, silakan kalian perhatikan lagi. Gambar yang pertama, kira-kira jawabannya betul apa salah ya? Salah, karena Benny membacanya terlalu dekat ya, jarak antara buku dan mata terlalu dekat. Nah, kemudian untuk yang gambar kedua, apa ya kira-kira jawabannya ya? Salah atau betul? Nah, selagi kalian memikirkan jawabannya, setelah ini akan ada iklan ya. Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan dan kita nantikan setiap paginya, apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Hai hai hai, kita kembali lagi tentunya dalam program kesayangan dan kita nantikan setiap paginya, apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya pembelajaran kita yang tadi. Nah, tadi sampai di mana ya? Oke, Ibu bacakan sekali lagi ya pertanyaannya ya. Manakah gambar yang menunjukkan jarak mata dengan buku yang tepat saat membaca? Nah, gambar yang mana ya? Gambar pertama atau gambar kedua? Nah, gambar pertama tadi kita sudah jawab bukan? Jawabannya apa? Betul, salah. Iya, karena membacanya terlalu dekat. Nah, sekarang gambar yang kedua, kita perhatikan bersama. Apakah jawabannya salah juga atau sebaliknya jawabannya betul? Apa ya jawabannya? Dan jawabannya adalah betul. Iya, hebat sekali. Kita beri tanda centang jika betul. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, masih dengan gambar. Ya, Ibu punya satu lagi. Gambar yang pertama. Nah, ini ada seorang anak perempuan yang sedang membaca, tapi membacanya bukunya diletakkan di depan lampu belajar. Nah, bagaimana ya kalau seperti itu? Tidak terlihat, iya cahayanya tidak terlihat, jadi kelihatan gelap. Nah, selain itu dia membacanya juga terlalu dekat, ya jarak mata dan bukunya terlalu dekat. Kemudian untuk gambar yang kedua, nah ada Dayu yang juga sedang belajar membaca buku. Nah, bagaimana ini posisi Dayu? Pertanyaannya adalah, manakah gambar yang menunjukkan tempat membaca yang tepat? Apakah gambar pertama atau gambar kedua ya? Jawabannya yang pertama, gambar pertama apa? Salah apa betul ya? Jawabannya adalah salah. Iya.
dia menutupi cahaya lampu belajar. Jadi sama saja terlihat gelap ya. Selanjutnya untuk gambar yang kedua jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah betul. Nah, kalau betul kita beri tanda apa? Kita beri tanda centang. Iya, Dayu membaca buku dibantu dengan alat lampu belajar ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Siapa yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Ada yang bertanya silahkan angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya silahkan angkat tangannya ya. Ada yang bertanya? Oke, nggak apa-apa, masih Ibu tunggu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nggak apa-apa. Sekarang giliran Ibu yang bertanya ya. Anak-anak diperhatikan baik-baik pertanyaan dari Ibu. Nanti yang bisa menjawab silahkan angkat tangan ya. Oke, pertanyaan dari Ibu yang pertama adalah bagaimana ya sikap seharusnya cara duduk yang baik ketika kita membaca? Apakah dengan posisi yang tegak atau posisi membungkuk? Nah, yang tahu silahkan jawabannya. Silahkan angkat tangan. Oke, ada yang tahu? Bagaimana ya posisi duduk yang baik seharusnya? Apakah duduknya dengan tegak atau membungkuk? Siapa tadi yang menjawab? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah tegak. Siapa yang menjawab? Kak Fatih, betul? Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Di mana seharusnya kita membaca? Apakah di tempat yang terang atau tempat yang gelap? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Oh, iya di tempat terang. Ternyata anak-anak. Iya, betul sekali. Di tempat yang terang. Hebat semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Wah, sudah 30 menit lamanya ternyata Ibu menemani kalian semua. Nah, sekarang sudah saatnya Ibu membacakan kesimpulan. Boleh sambil ditulis ya anak-anak ya. Kesimpulan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah, nah ketika membaca kita harus duduk dengan posisi badan yang tegak ya, tidak boleh membungkuk atau tidur. Nah, kemudian membuka halaman buku dengan urut ya. Kita buka halamannya dari halaman pertama sampai ke halaman selanjutnya. Selain itu tidak perlu tergesa-gesa ketika membuka halaman. Yang ketiga yaitu mengatur jarak antara mata dan buku. Ya, berapa tadi jaraknya anak-anak? Ya, kurang lebih 15 sampai dengan 30 cm. Dan yang terakhir adalah mengatur posisi cahaya yang tepat. Iya, di tempat yang terang kita membaca supaya tidak sakit mata. Betul sekali. Nah, setelah Ibu membacakan kesimpulan ya, ada tugas juga buat anak-anak. Apa ya kira-kira tugasnya? Oke, Ibu bacakan ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Pertanyaan pertama adalah bagaimana posisi duduk yang tepat saat membaca? Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak boleh membaca sambil tidur? Yang ketiga,
Di manakah kita letakkan buku saat membaca? Nah, Ibu yakin pasti kalian semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Oke, karena sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa ya. Duduk dengan nyaman, duduk dengan tegak, kita berdoa bersama. Silahkan tundukkan kepala dan pejamkan mata. Berdoa di dalam hati, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang lebih menyenangkan lagi. Terima kasih juga ya untuk anak-anak. Terima kasih sudah menjadi anak yang hebat sampai saat ini. Terima kasih juga kepada ayah dan bunda sudah menemani dan mendampingi Ananda belajar di rumah. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dalam program kesayangan dan kita nantikan setiap paginya. Apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa.